Sebuah katrol silinder pecel dengan massa m kg diketahui, ya, diketahui ini katrol silinder pecel, m nya juga ini m besar, m sama dengan 4 kg. Untuk katrol itu K-nya sama dengan setengah, kamu harus hafal. Berjari-jari 20 cm, R sama dengan 20 cm, jadikan meter, 0,2 meter. Dihubungkan dengan dua buah muatan, M1 3 kg, M2 5 kg. Ini M1 3 kg, M2 5 kg. Kemudian dilepaskan. Jika lantai M1 licin, tentukan percepatan gerak kedua massa. Berarti ditanyakan yang A, ini ditanyakan A. Yang B, di bawah lantai M1 kasar. Kalau kasar itu berarti ada gaya gesek. Menyukai 0,3, tentukan. Yang pertama itu adalah percepatan. Yang kedua, tekan tali T1 nih, T1. Yang kedua, T2, di mana di sini mu K-nya sama dengan 0,3, gitu ya. Ya, jawabnya jawab yang A dulu. Kita ya gambarnya seperti ini. Di sini lantainya kan M1-nya kasar, lantai M1-nya licin. Licin itu nggak punya gaya gesek, gitu loh ya. Ya, ini benda ini bergerak kan ditarik tali T1, ini melawan. Nah ini, perhatikan ya. Selanjutnya, ini kita bicarakan. Ya, kita perhatikan untuk gerak rotasi. Gerak rotasi kan sigma tau sama dengan I alpha. Nah, sigma tau-nya ini kan tergantung dari jari. Di pusatnya kan ini, pusat dengan gaya kali T1, pusat dan gaya T2 ya. Tapi ingat, pada katrol itu ya, momen gaya searah dengan arah gerak kan positif. Geraknya Anda tahu, ini geraknya ke sini, ke bawah ini, begini. Berarti T2 ini menyebabkan gaya salah dengan arah gerak. Ini berlawanan dengan arah gerak, gitu ya. Jadi sigma tau-nya itu yang secara gerak itu T2 kali R, ini searah. Tapi T1 nya itu ini berlawanan. Jadi gaya 1 ini gaya 2. Pakai dulu. Nah, I itu kan rumusnya K mr kuadrat. M nya itu kan massa rotasi, tapi yang berotasi ini M besar ini loh ya. Jadi bisa K M R kuadrat ya. Sedangkan alfa itu kan sama dengan A per R. Oke, maka ini kita coret dulu ya. Nah, R ini kita keluarkan di sini, T2 min T1 ya
kalikan R sama dengan K M R kali A. Maka R-nya ini jadi coret. Maka tinggal menghasilkan T2 min T1 sama dengan K N A. Ya. Sekarang kita perhatikan untuk gerak translasi. Gerak translasi itu kita bagi dua, untuk benda 1 dan benda 2. Ya. Sekarang gerak translasi. Ya. Untuk benda 1 itu kan sigma F1 sama dengan M1A. Oke. Ini ada yang mendaftarkan hanya T1 ini aja. T1 sama dengan M1A. Jangan lupa ya, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Sekarang kita bicarakan untuk benda 2. Nah, kan sigma F2 sama dengan M2A. Ini kan geraknya kemana? Ini ke bawah. T2 nya ke atas. T2 nya di gaya sesuai dengan arah gerak tanda positif. Berarti ini W2 di W ya. Ini W. Ini W2. Ya, ini kurang 2. W2 min T2 sama dengan M2A. Jadi T2 sama dengan W2 min M2A. Ini persamaan 3. Oke. Maka kita gabung persamaan 1, 2, dan 3. Kedapatan sini kan ada T2 min T1 sama dengan K MA. T2 nya itu sama dengan W2 min M2A. Ya, itu T2 nya. Tapi T1 nya itu sama M1A. Jadi min M1A sama dengan K MA. Oke. Yang apa? Ada A-nya dengan 1. Jadi W2 sama dengan, urutkan ya, M1A plus M2A plus K MA. Hanya kita keluarkan sama dengan apa? M1 plus M2 plus KM kalikan A. Gitu ya. Oke. Perhatikan dulu. Ya. Di sini kita dapatkan bahwa A sama dengan W2 per M1 plus N2 plus K
N, ya. Jadi ini kita sudah dapatkan sebuah persamaan ini, ya. Ini kan sebetulnya W2 ini karena W2 itu karena ini benda 2. Ini kan gaya yang menyebabkan gaya translasi. N1, N2 ini kan masa translasi. Jadi segmen translasi. N-nya ini kan masa rotasi. Gitu loh. Oke. Jadi atau F segmen F translasi dibagi jumlah N translasi ditambah KM rotasi, gitu loh. Kita masukkan ya sekarang A-nya berapa? A sama dengan W2 itu selain MG, ya. Jadi W2 nya ini kita dapatkan berapa? M nya kan dapatkan 5, berarti 50 Newton. Kita ganti ini M2G aja ya, M2G dulu, dan Anda nggak bingung. Soalnya ntar panjang. N1 plus N2 plus KM. Jadi ini 5 kali 10 per N1 nya itu 3, M2 nya 5, K nya setengah, M nya 4. Berarti ini dapatkan 5 kali 10 50 per 358 setengah kalikan 4 itu 2, berarti 10 ya. Kepanjangan ini kita potong. Jadi 50 dibagi 10 didapatkan 5 meter per sekon kuadrat. Nih ya, ini jawaban untuk A. Kita tunggu dulu, nanti akan saya hapus untuk jawab yang B. Ya, kita akan teruskan jawab yang B. Perhatikan nih pada gambar ini kan M1 ini kan kasar, berarti punya gaya gesek. Kalau punya gaya benda ini punya gaya berat W1, ini juga buat W2. Di M1 ini benda itu mentah di sebuah permukaan, berarti permukaan akan memberikan gaya yang dinamakan sebuah gaya normal. Karena benda ini geraknya ke kanan, maka gaya gesek itu gerak arahnya ke kiri, ya. Kita lihat dari benda satu dulu, ya. Jadi sigma FY1 itu kan sama dengan 0, karena ini geraknya kanan bukan ke atas. Arah ke atas positif, arah ke bawah negatif. Berarti N1 min W1 itu sama dengan 0. Berarti N1 sama dengan W1, ya. W1 itu sama dengan M1G, itu aja. N1 W1 aja dulu, ya. Terus gaya gesek FK itu kan sama dengan mu K kali N1, gitu loh. Nah,
Oke. Nah, MUK-nya kan didapatkan 0. Saya biarkan MUK. N1-nya itu sama dengan W1. Jadi MUK W1-nya itu M1G. Nah, MUK-nya itu 0,3. N1-nya adalah 3. G-nya 10. Ya. 0,3 kali 10 3, berarti dapatkan 9 Newton. Oke, ini FK-nya. Ya, oke. Kita akan bicarakan, ini hanya gaya geseknya sudah diketahui. Ya, kita akan rasakan pada gerak rotasi ini dulu. Pada gerak rotasi kan sigma tau sama dengan I alfa ya. Di atas kan sudah didapatkan tadi, langsung seperti data saja ya penguraiannya ya. Kan didapatkan apa? T2 min T1 ya sama dengan K, ini M besar karena rotasi, kandungan A ini persamaan 1, ini didapatkan dari soal yang A ya. Sekarang kita bicarakan untuk gerak translasi. Ya, pada gerak translasi kita ada sigma F1 itu sama dengan M1 kali A. Ini yang berbeda dengan soal A, karena pada soal A itu di lantai licin, berarti nggak ada gaya gesek. Di sini sudah punya gaya gesek. Gaya gesek itu selalu melawan arah gerak ya. Berarti di sini bedanya jadi T1 ya min FK1 sama dengan M1A gitu loh. Ini perbedaannya. Jadi T1 sama dengan FK, ini tidak maka 1 ya, K1 nya ya K saja ya, hanya 1 saja, FK plus M1A ini persamaan 2. Nah, ini benda 1. Untuk benda 2 itu kan sigma F2 sama dengan M2A. Idem dengan soal yang pertama tadi, kamu datang ini rekan ya. Ini kan didapatkan dari soal pertama W2 min T2 sama dengan M2A, berarti T2 sama dengan W2 min M2A. Ini persamaan 3. Ini kita lihat dari soal yang pertama ya, yang A. Sekarang kita gabungkan persamaan 1 ada T2, kita ganti nanti di T2 ini, T1 nya kita ganti bawah ini ya. Dari sini dulu. P2 min T1 sama dengan KMA. Ini dari rumus 1. T2 nya kita ganti dari rumus 3. W2 min M2A. Nah,
T1 nya dari persamaan 2, kalkulasinya apa? Sini FK plus N1A, ini kan sama dengan KNA. Kurungnya kita buka ini, jadi kalian dapatkan W2 min N2A min FK min N1A sama dengan KNA, gitu ya. Berarti A nya jadikan, yang ada A jadikan 1, W2 min FK sama dengan N1A plus N2A plus KNA. Lanjutkan, karena ini sama, W2 min FK sama dengan ini N1 plus N2 plus KN dikalikan dengan A, ya. Berarti kita dapatkan A sama dengan W2 min FK per N1 plus N2 plus KN. Ya, berarti di sini kita sudah didapatkan sebuah persamaan. Ya, apa di sini? Ini kan segma F translasi. W2 ini penyebab gerak, F karena sebagai penghambat. M1, M2 itu kan massa translasi. Di jumlah massa translasi, M besarnya itu kan massa rotasi. Gitu loh. Kita masukkan aja sekarang A-nya berapa. Jadi A, ya, ini soal yang pertama, itu kan W2 nya kan didapatkan 50 ya, terus FK nya kan didapatkan 9 per, ya, M1 M2 M1 nya itu 3 tambah 5 kane itu setengah, M besar 4, jadi ini 41 ya, per 10, berarti sama dengan 4,1 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tanyakan T1 ini bagaimana? T1 nya itu lihat dari persamaan di bawah ini. Jadi nomor 2 ya, T1 itu dirumuskan FK plus M1A. Nah, FK nya kan sudah didapatkan 9, M1 nya itu kan 3 kali 4,1 gitu loh. Berarti ini 9, 4 kali ini kan 3, 4,1 kan 12,3.
Berarti 9 tambah 12 kan 21,3 Newton. Ini hasilnya ya, sama ini itu. Yang ketiga itu kan yang ditanyakan T2 udah dapatkan rumusnya ini. Jadi T2 itu sama dengan W2 min M2A. Nah, W2 nya itu kan didapatkan 50, M2 nya itu 5, A nya adalah 4,1. jadi 50 4,1 itu 20,5. 50 kali 2,5 itu adalah 29,5 Newton. Ini hasilnya ya, selesai.